Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. 8 mahasiswa Prodi Teknik Informatika Udinus ikuti program beasiswa Garuda Ace. Baik, kita lanjutkan Pak. Tadi untuk seleksinya sendiri nih dari yang awalnya mengikuti seleksi 14 mahasiswa. Habis itu lolosnya 8 mahasiswa. Tapi 14 mahasiswa sendiri ini yang maju untuk seleksi beasiswa, apakah juga awalnya diseleksi dulu nih? Seleksi, double seleksi nih Kak jadinya Pak. Gimana Pak? Pak. Saya izin jawab ya, sebagai Kaprodi kan kami melakukan pengelolaan terhadap mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami dari seluruh mahasiswa aktif itu kami seleksi dulu untuk dikelompokkan menjadi mahasiswa unggulan. Jadi memang kami, Prodi kami itu melakukan seleksi mahasiswa dimasukkan ke kelas unggulan. Tujuannya banyak ya. Salah satu tujuannya adalah misalkan untuk mengikuti lomba, mengikuti kegiatan seperti ini ya, ada beasiswa seperti ini. Jadi kami rekrut dulu mahasiswa-mahasiswa di kelompok unggulan ya. Untuk semester ini kami mengelompokkan mahasiswa unggulan itu menjadi 2 kelas ya, di mana satu kelasnya itu ada 40 mahasiswa. Jadi ada 80 mahasiswa kelas unggulan. Dari mahasiswa kelas unggulan tersebut kami beri prioritas untuk mendaftar. Untuk mendaftar kegiatan ini ya, untuk beasiswa Garuda Ace ini. Jadi dari mahasiswa yang ada kami seleksi, sehingga dari yang lolos seleksi ini kami siapkan untuk mendaftar kegiatan ini. Oke, benar-benar di-prepare ya Pak ya, di-briefing loh sampai loh, benar-benar disiapin nih yang daftar biar benar-benar yang lolos tuh banyak, dan benar 8 orang sendiri dari 44 se-Indonesia ya Pak ya. Luar biasa loh ini loh Udinus loh. Berarti ini ada kelas unggulan ya Pak. Kalau kelas unggulan sendiri tuh dibentuknya dari kapan Pak? Apakah dari mahasiswa masuk gitu semester 1 memang di prospek ada yang ini masuk kelas unggulan atau seperti apa? Jadi kalau kelas unggulan itu setelah mulai proses 2 semester dulu. Jadi kelas unggulan mulai semester 3. Di kami ada kelas unggulan sudah lama ya. Memang tujuan kami kelas unggulan itu disiapkan bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan prestasi akademik mahasiswa. Jadi lomba-lomba kami beri kesempatan kelas unggulan ikut untuk seleksi. Tidak menutup kemungkinan yang tidak unggulan ikut juga. Tapi memang kelas unggulan itu karena sudah kami pilih seleksi dulu, sehingga kami yakin bahwa anak-anak kelas unggulan itu nantinya bisa menembus untuk mengikuti banyak gitu kegiatan. Ya, banyak kegiatan. Karena memang sudah dipersiapkan. Baru tahu loh ternyata di sini di Teknik Informatika Udinusnya ada kelas unggulan juga gitu ya. Oke, Pak Fauzi, kalau kriterianya tuh apa aja sih gitu ya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengikuti program Garuda Ace ini? Iya, ya. Tentu yang pertama tadi dia harus punya keunggulan ya dalam sisi akademik yang pertama, IPK-nya kalau nggak salah 3,6 ke atas. Kemudian research, mereka harus punya daya juang di research, pengalaman di research begitu. Dan yang ketiga tentu adalah bahasa Inggris. Karena ada seleksi dalam secara administratif juga IELTS-nya itu kan. Kemudian juga interviewnya dites langsung pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi 3 kriteria itu yang penting tuh. Aduh, harus punya pengalaman research juga ya Pak ya? Punya harus. Perlu punya tuh. Perlu punya. Rosa udah pernah research sebelumnya? Udah pernah Kak. Sering ya kayaknya ya Rosa ya? Udah ada 2 publikasi sih Kak. Oke, banyak. Rosa ini luar biasa loh, dan tadi juga IPK-nya kalau yang di kelas unggulan ini ada minimal berapa? 3, kalau di kelas 9 saya kurang tahu, tapi dari persyaratan yang saya baca untuk Garuda Ace ini kalau tidak salah 3,6. 3,6 minimal ya Pak ya. Udah kalau saya daftar berarti nggak bisa ya Pak ya, kayak sudah nggak lolos kriteria itu dulu ya, minimal harus 3,6. Berarti ini teman-teman di sini bener-bener yang unggulan ya Pak ya ini ya. Waduh. Habis itu berarti bahasa Inggris juga harus pinter gitu ya, seleksinya juga. Ini kalau Rosa kemarin seleksinya gimana sih Rosa? Coba ceritain sama teman-teman di rumah. Penasaran ya, kan jadinya gitu. Kemarin itu yang pertama tuh kita ada seleksi berkas, itu kita ngumpulin resume mahasiswa sama resumenya dosen pembimbing. Terus nanti tuh disaring, jadi di dalam resume tuh ada research areanya gitu. Jadi kita tuh peminatan untuk bidang risetnya itu apa aja kayak gitu. Terus setelah itu lanjut ke tes tahap selanjutnya tuh wawancara pakai bahasa Inggris gitu. Yang wawancara tuh ada dari LPDP. LPDP. Terus wawancara satu-satu dong berarti? Iya, wawancara satu-satu. Ditanyainnya apa aja? Biar tahun depan mungkin kalau ada lagi biar tahu gitu, biar itu.
Di TK ini waktu itu seputar kayak kita itu kenapa mau ikut program itu kayak gitu. Terus kalau nanti kita udah ikut, kita bakal kontribusi apa aja sih kayak gitu. Dan semisalnya nanti kita ditawarin untuk program lanjutannya yang tadi PhD Combo itu, kita tuh mau ngapain setelah itu gitu, nyumbang apa kayak gitu. Nah terus ditanyain juga apakah nanti akan memberikan kontribusi yang banyak untuk Indonesia atau enggak, terutama di bidang computer science-nya kayak gitu. Oke, dan itu all in English ya? Iya. Waduh, ini berarti Inggrisnya udah cus dong, Rosa? Iya, medium. Waduh, medium menengah-menengah sih, Kak. Iya. Medium. Menengah ke atas. Oke, baik. Kalau caranya dari Prodi sendiri nih menginformasikan mungkin seputar ada beasiswa, ada lomba gitu ke mahasiswa itu gimana sih Pak biar infonya tuh bisa merata gitu? Ya, jadi kami memiliki banyak cara ya, Mbak. Apalagi era transformasi digital ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi ke mahasiswa. Jadi kami di Prodi itu membentuk grup WA sama Telegram. Jadi seluruh mahasiswa Prodi TI itu ada grup WA, WhatsApp-nya sama Telegram. Jadi seperti saya itu masuk ke seluruh grup mahasiswa, termasuk sekretaris saya. Terus ada grup dosen wali. Kemudian kami juga punya bidang kemahasiswaan yang bisa menginformasikan ke seluruh mahasiswa. Apalagi kedekatan kami dengan mahasiswa-mahasiswa unggulan dan mahasiswa yang lain itu bisa dijalin dengan adanya sering pertemuan itu. Jadi masalah informasi lomba-lomba, masalah informasi yang berkaitan dengan prestasi, pastilah sampai ke mahasiswa. Pasti ya Pak ya. Paling siapa sih sekarang yang nggak pakai WA ya Pak ya, nggak pakai tele, pasti nggak ada, pasti semuanya pakai ya. Pastinya apalagi nih, aduh kalau teknik informatika Udinus Mas siapa yang nggak kenal ya Pak ya, menjadi salah satu prodi unggulan di Udinus gitu ya Pak ya. Luar biasa. Kalau untuk terkait dengan program beasiswa nih Pak, selain beasiswa Garuda S ini sebelumnya juga pernah ada beasiswa lain nggak Pak? Ada prestasi dari mahasiswa kami yang mendapat pendanaan untuk riset juga, jadi riset yang sekarang cukup dikenal masyarakat dan dikenal dari Kementerian itu, yaitu seperti program Bangkit kemarin, iya, betul, Bangkit. Ya Google itu ya, mendapat pendanaan lebih dari 100 juta ya, program untuk aplikasi Naratik itu. Oh iya betul, Naratik, pernah dengar. Iya. Sering ya kalau Udinus mah lolos ya Pak ya, dan program Bangkit ini udah ikut berapa ya Pak, 2-3 kali lebih? Ini sudah ketiga. Ketiga ya, Iya. ketiga, dan Naratik itu juga lolos pendanaan ya. Kalau teknik informatika Udinus mah nggak usah diomongkan lagi ya Pak, semua juga udah tahu nih keunggulannya, bener kan ya? Rosa yang senyum-senyum. Kalau Rosa dulu memang milih di teknik informatika memang karena suka teknik informatika atau gimana, dan kenapa dulu milih Udinus gitu? Tapi nanti dulu di skillnya. Oke, nanti dulu, nggak boleh dilanjutkan setelah jeda. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.